Iya, Pak. Mana kita bisa mulai kuliahnya? Bisa dong. Bentar, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita mulai aja ya sambil menunggu teman-teman presenternya. Syukur alhamdulillah kita masih diberi kesehatan dan bisa ketemu pada kesempatan kuliah pada pagi hari ini. Mata kuliah kita hari ini kan stratifikasi sosial ya. Pemakalannya belum ngirim makalah ya? Sudah Pak di Gmail Pak. Di email ya? Nggak ada Iya, di Pak. WhatsApp grup, nggak ada ya di WhatsApp grup ya? Oh iya belum Pak. Mohon maaf Pak. Tolong dikirim ya. Oke ya Pak. Apa pembahasan hari ini? Ini hari ini saya buka sebentar. Habis ini langsung presentasi ya. Jadi saya mau keluar sebentar. Oke Pak. Ya. Nah, Labib tolong dipimpin ya. Oke Pak, siap. Saya lagi ada acara di Medan ini. Sebentar ya Pak. Wait, Pak. Ini error nih Pak.
Sudah terlihat belum ya? Halo presenter. Sudah terlihat. Sudah. Bentar. Oke, Terima kasih Bapak Labib. bisa langsung dimulai aja ya. Bisa saya buka ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua teman-teman. Selamat pagi Pak Vifuddin Ansori, Piput, selaku dosen pengampu. Izinkan kami kelompok 7 untuk mempresentasikan hasil makalah kami atau pembahasan yang berjudul membahas tentang Moscow Wright Emil Anthony Giddens. Oke, yang pertama, izinkan saya memperkenalkan teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya sendiri Dida Maulida Pratama, dan ada Rula Dania Rahma, dan ada Ega Rojiha. Tidak lupa puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita pada nikmat sehat, iman dan Islam, dan sholawat serta salam kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Dan pada makalah ini yang berjudul Moscow Wright Emil Anthony Giddens, kami penulis masih banyak kekurangan dalam menulis penulisan makalah ini. Oleh karena itu, kami butuh kritik dan saran dari teman-teman atau dari Bapak Syaifuddin Ansori sendiri dalam penulisan ini. Oke, langsung saja kita mulai ke pembahasan. Ini ada daftar isi. Nah, ini langsung saja ke pembahasan. Bapak Labib ke bawah, mohon maaf. Oke. Nah, perspektif elit menurut Preto dan Mocha. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita seringkali menemukan kelompok individu yang mempunyai peran dan pengaruh lebih besar dibandingkan kelompok lainnya. Peran dan pengaruh lebih besar itu dapat mereka dapatkan keunggulan-unggulan yang mereka miliki di kelompok lain, hingga hal ini menjadi perbedaan bersifat sifat non fisik. Hal ini inteligensi, bakat, keterampilan ataupun kekayaan dari masing-masing manusia. Menurut Haryanto, perbedaan-perbedaan tersebut selalu ada dan mewarnai cara kehidupan manusia dan bermasyarakat dimanapun berada. Tidak dapat disangka bahwa perbedaan yang terdapat suatu masyarakat mungkin sekali berlainan dengan perbedaan yang terdapat dalam masyarakat lainnya. Misalkan di suatu masyarakat jurang perbedaan antara kelompok yang memiliki kekayaan, mereka yang tergolong miskin amat tajam, masyarakat lain mungkin memiliki keberagaman tidak terkait dengan aspek kekayaan saja, tetapi juga pekerjaan ataupun pendidikan. Jadi keberagaman di masyarakat itu sendiri. Nah, perbedaan itu tidak mungkin terletak antara anggota kelompok masyarakat yang satu dengan yang lainnya. Ada titik awal yang munculnya kelompok-kelompok unggul. Anggota masyarakat yang mempunyai keunggulan tersebut pada gilirannya akan tergabung dalam satu kelompok yang lebih dikenal sebagai kelompok elit. Keunggulan yang melekat pada dirinya akan menggiring mereka
tergabung dalam kelompok elit, mempunyai perbedaan dengan anggota masyarakat kebanyakan yang tidak memiliki keunggulan. Terminologi elit sebagai diungkapkan para pemikir tergolong elit teoritis seperti Wilhelm Pareto, Gerten Mosca, dan Susan Keller menunjukkan kelompok atau golongan yang di suatu masyarakat memiliki keunggulan atau superioritas apabila dibandingkan dengan atau kelompok lain. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, menarik untuk disimak pendapat yang ditemukan oleh Pareto dan Mosca. Baik Pareto ataupun Mosca menyatakan bahwa di setiap masyarakat, baik masyarakat tradisional ataupun modern, pasti ditemukan sekelompok kecil atau minoritas individu yang memerintah atas anggota masyarakat lainnya. Sekelompok kecil individu tadi adalah lapisan elit yang sedang memerintah atau governing elite, dan kelompok elit yang tidak sedang memerintah adalah non-governing elite. Nah, mereka juga termasuk dalam kelompok elit yang sedang memerintah, terdiri dari individu-individu yang menduduki jabatan-jabatan politis. Mereka yang termasuk dalam kelompok yang tidak sedang memerintah terdiri dari individu-individu yang tidak menduduki jabatan politis sih, tetapi mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi secara langsung proses kebijakan tersebut. Nah, elit yang berkuasa. Harold Laswell menyatakan bahwa elit yang berkuasa merupakan satu kelas yang terdiri dari mereka yang berhasil menempati kedudukan dominasi dalam masyarakat, dalam arti bahwa nilai-nilai atau value yang mereka bentuk, mereka mendapatkan penilaian tinggi dalam masyarakat yang bersangkutan. Satu, nilai value tersebut mungkin dapat berwujud kekuasaan, kekayaan, kehormatan, pengetahuan, dan lain-lain. Mereka berhasil memperoleh dan menguasai nilai-nilai tersebut dalam jumlah yang banyak, dan pada giliran yang akan menduduki lapisan atas pada stratifikasi yang ada dalam masyarakat yang bersangkutan, sebaliknya mereka yang berkurang atau bahkan sama sekali tidak berhasil memperoleh dan menguasai nilai-nilai tersebut akan berada pada lapisan bawah dari stratifikasi. Menurut Laswell, elit adalah individu-individu yang terbanyak memiliki nilai-nilai yang ada karena kecakapan serta sifat-sifat kepribadian mereka. Elit terlibat secara aktif dalam proses mengambil keputusan dan keunggulan yang melekat pada dirinya. Keputusan tersebut merupakan penentuan kebijakan yang menyimpulkan sanksi atau kuat. Sanksi tersebut merupakan perwujudan dari bentuk perampasan dari satu atau lebih atau bahkan mungkin sekali dari semua nilai-nilai yang ada. Individu-individu yang menentang keputusan-keputusan tersebut. Elit yang memiliki nilai-nilai tertentu memiliki kemungkinan posisi pengaruh digeser oleh elit yang memiliki nilai-nilai lainnya untuk mempertahankan posisi sebagai kelompok atau pengaruh dalam perbuatan dan pelaksanaan keputusan yang mengikat masyarakat. Elit harus memiliki kecakapan tertentu, kecakapan yang meyakinkan dan memanipulatif, sampai dengan kemampuan untuk melakukan paksaan baik dengan kekerasan ataupun tidak. Semua ini untuk mempertahankan posisi sebagai kelompok yang unggul dibandingkan kelompok-kelompok lainnya. Nah, the power of elite, karya yang menjadikan namanya mencuat, sekali lagi the power of elite pada tahun 1965, yang menjelaskan tentang hubungan antara elit politik, militer, dan ekonomi sebagai penentu kebijakan-kebijakan yang sesungguhnya. Elit teori berbeda dengan pluralisme dalam hal dalam ini, bahwa teori elit ini memandang kekuasaan dalam masyarakat sebagai memonopoli segelintir orang. Small minority of people yang disebut juga elit. Jadi bagi elit teori masyarakat itu terbagi menjadi the ruling class yang menguasai, dan the rule yang dikuasai. Elit teori ini pertama kali dikembangkan dua sarjana sosiologi Italia, yaitu Vilfredo Pareto dan Gaetano Mosca,
yang memandang bahwa peraturan elit adalah sebuah atau sesuatu inevitable dan menghapus kemungkinan revolusi kaum buruh untuk mendirikan masyarakat komunis sebagaimana yang didengungkan oleh Marx sendiri. Ketika berbicara tentang kekuasaan negara bagi Plato, elit itu menjadi elit karena memiliki kecakapan dan kecerdasan pribadi yang lebih dibandingkan yang lainnya. Sementara Moka melihat karena memiliki kemampuan manajemen organisasi yang lebih baik, teori elit ini masuk dalam teori elit klasik. Karena ketika menjelaskan fenomena politik, para sosiolog modern rata-rata menjadikan struktur sosiopolitik masyarakat sebagai major fokusnya. Mereka cenderung lebih peduli dengan struktur kekuasaan dan relasi-relasi kuasa karena didasarkan para inequality atau ketidaksamaan untuk mewujudkan tujuan. Ada dua strategis yang digunakan untuk menganalisis dan menjelaskan equality tersebut. Yang pertama, yang paling terkenal itu adalah kelas teori, yang secara garis besar didominasi oleh aliran besar, yaitu Marxist kelas teori dan Weberian. Nah, Weberian teori, dan di mana kedua teori tersebut meliputi 4 aliran, yaitu pluri-elit teori, elitis teori, demokrat teori, dan demo elit perspektif. Nah, aliran-aliran yang ada di atas tetap eksis sampai saat ini dengan argumen masing-masing, bahkan beberapa teori muncul kemudian seringkali dipengaruhi oleh masing-masing bahkan teori ini muncul kemudian seringkali dipengaruhi oleh teori-teori sebelumnya, yaitu Marx dan Weber adalah pionir yang sangat berpengaruh bagi lahirnya teori-teori berikutnya. Termasuk lainnya teori power elite yang dikembangkan oleh C.W. Mills yang seringkali disebut dengan teori elit kontemporer. Bagi Mills, Karl Marx dan Max Weber adalah pahlawan yang sangat berpengaruh kental dengan teori-teori sosiopolitik ya, walaupun ia sendiri tidak pernah mengaku sebagai penganut aliran Marxis dan Weberian. Yang kedua itu adalah kekuasaan, legitimasi, dan kewenangan. Nah, Ramlan Subakti menjadikan batasan pengertian kekuasaan sebagai kemampuan yang menggunakan sumber-sumber pengaruh yang dimiliki untuk mempengaruhi perilaku hak sehingga pihak lain berperilaku sesuai dengan kehendak perilaku. Oke, mohon maaf, ini dilanjut dengan teman saya yaitu Egi Rodia dan Nurul Dania. Baik, seperti yang sudah dikatakan oleh Ramlan Subakti bahwa ia menyodorkan bahwa dengan batasan seperti pengertian pada kekuasaan itu sebagai kemampuan dengan menggunakan sumber-sumber pengaruh yang dimiliki untuk mempengaruhi perilaku pihak lain. Yang dimana itu sehingga bahwasanya pihak lain itu bisa berperilaku sesuai dengan kehendak pihak yang mempengaruhi. Dari kekuasaan politik dapat dirumuskan dengan sebagai kemampuan menggunakan sumber-sumber pengaruh untuk mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik, yang sehingga pada keputusan itu menguntungkan untuk dirinya sendiri ataupun masyarakat umum. Dan Ramlan Subakti menekankan bahwasanya pada kemampuan itu menggunakan sumber-sumber pengaruh, dan sebabnya itu tanpa adanya kemampuan menggunakan sumber-sumber pengaruh itu sulit mengharapkan kekuasaan atas orang lain atau pihak lain untuk berperilaku dengan kehendaknya. Dan pada kekuasaan, kewenangan, dan legitimasi ini merupakan sebuah terminologi yang sulit dipisahkan karena dipisahkan dengan satu dengan lainnya. Karena dalam pembahasan ini mengenai kekuasaan mau tidak mau harus membicarakan tentang kewenangan dan legitimasi dengan pula sebaiknya.
Dan pada hakikatnya kewenangan itu merupakan kekuasaan. Akan tetapi kekuasaan itu tidak selalu berupa kewenangan. Halnya yang bisa membedakan itu di antara kekuasaan dan kewenangan adalah keabsahannya, yang dimana kewenangan itu merupakan kekuasaan yang dimiliki absahan, sedangkan kekuasaan itu tidak selalu memiliki absahan. Hal ini senada dengan pendapat yang dikemukakan oleh Laswell dan Kaplan, bahwa mereka itu menyatakan bahwa wewenang merupakan kekuasaan formal. Dan pada pihak yang mempunyai wewenang ini berhak mengeluarkan perintah dan membuat peraturan-peraturan serta berhak untuk mengharapkan kepatuhan terhadap peraturan-peraturannya. Dan di sini yang berhak itu ialah yang sebagaimana yang dikemukakan oleh Laswell dan Kaplan itu menunjukkan adanya keabsahan, dan pada keabsahan itu yang dimiliki oleh seseorang ataupun sekelompok orang untuk mengeluarkan perintah dan membuat peraturan-peraturan, dan keabsahan ini mengharapkan keputusan terhadap peraturan-peraturan tersebut. Dengan berkaitan dengan hal tersebut ini berkenan dengan sumber kewenangan yang perlu pula disimak, karena pada sumber kewenangan ini merupakan sumber adanya hak untuk memerintahkan dan membuat berbagai kebijakan. Seperti yang dikatakan oleh Charles Van Adrain, menyatakan bahwa ada 5 sumber dari mana kewenangan itu dapat diperoleh. Yang pertama itu ada wewenang atau kewenangan yang dapat diperoleh dari sumber-sumber primordial atau khususnya itu dari sifat-sifat keturunan. Di beberapa masyarakat tertentu hanya orang-orang yang bisa menjadi anggota keluarga atau kerajaan atau keturunan raja yang mempunyai hak untuk berkuasa. Seperti itu hanya laki-laki yang mempunyai kewenangan untuk menjalankan kekuasaan, sementara perempuan itu tidak mempunyainya. Dan kedua itu ada wewenang atau kewenangan dapat diperoleh dari sumber-sumber yang dianggap suci atau yang dari Tuhan. Dan sumber kewenangan ini menunjukkan bahwa hak untuk memerintahkan dinilai itu bersifat sakral. Dan biasanya itu orang yang mempunyai kekuasaan akan berupa mengaitkan kekuasaan yang dimilikinya dengan restu yang berasal dari Tuhan ataupun dewa yang bersifat suci, maupun dengan raja-raja pada masa lalu itu merupakan sebuah contoh yang tepat sebagai individu yang memiliki kewenangan yang bersumber dari hal-hal yang dianggap suci. Dan ketiga, ada wewenang atau kewenangan dapat diperoleh dari sumber-sumber pribadi. Sumber-sumber kewenangan itu menunjukkan bahwa hak untuk memerintah itu berasal dari kualitas pribadi pemegang kekuasaan. Dan keempat, ada kewenangan atau kewenangan dapat diperoleh dari sumber-sumber instrumental. Sumber kewenangan itu menunjukkan bahwa hak untuk memerintahkan berasal dari instrumen yang dimilikinya, seperti keahlian, keterampilan, atau kekayaan. Dan seseorang itu mempunyai kewenangan atau hak untuk memerintahkan karena memiliki keahlian di bidang tertentu itu atau kekayaan yang berlimpah-limpah. Dan kelima, ada wewenang atau kewenangan dapat diperoleh dari sumber-sumber yang bersifat legal atau konstitusional. Atau masyarakat atau negara konstitusional itu biasanya masyarakat yang seorang memiliki hak untuk memerintahkan kalau yang bersangkutan secara prosedural dan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya dibaca oleh Ruladani. Baik, selanjutnya ada konflik pada elit dan massa. Pada umumnya, permasalahan hubungan antara elit dan massa berangkat dari kepentingan yang berbeda. Permasalahan yang mewarnai hubungan elit dan massa merupakan hal yang wajar karena perbedaan posisi. Elit berposisi sebagai kelompok supraordinasi yang dapat melakukan dominasi terhadap massa yang berposisi sebagai kelompok subordinasi. Posisi yang berbeda menghasilkan kepentingan yang juga berbeda. Perbedaan kepentingan ini merupakan potensi konflik yang melekat pada elit dan massa. Potensi konflik tersebut apabila tidak terkelola dengan baik, dapat menghadirkan konflik terbuka di antara keduanya. Permasalahan yang berangkat dari perbedaan kepentingan antara elit dan massa, tolong kebawahin. Permasalahan yang berangkat dari perbedaan kepentingan antara elit dan massa bukan merupakan hal tabu di masyarakat yang demokratis. Perbedaan kepentingan yang menghadirkan permasalahan dalam hubungan antara elit dan massa justru bisa dipahami sebagai sesuatu yang positif. Permasalahan ini menandakan bahwa di masyarakat ada dinamika yang bila dikelola dengan baik, bisa menghantarkan masyarakat ke kehidupan yang lebih baik. Dinamika itu membuka kemungkinan kemunculan hal baru yang bermanfaat bagi masyarakat bersangkutan. Masyarakat yang sepenuhnya menerapkan nilai-nilai demokrasi akan menyelesaikan masalah yang muncul dari pertentangan kepentingan elit dengan massa dengan jalan yang cenderung mekanis. Penyelesaian masalah yang bisa menghadirkan pertentangan di antara keduanya didasarkan pada tata cara yang telah disepakati bersama di antara anggota masyarakat.
Tata cara yang disepakati tersebut dibakukan menjadi suatu norma yang harus ditaati oleh seluruh anggota masyarakat yang bersangkutan. Sementara itu, masyarakat yang tidak menerapkan nilai-nilai demokrasi akan menyelesaikan masalah dari hubungan elit dengan massa tanpa ada tata cara yang baku dan jelas. Hal ini disebabkan oleh ketiadaan kesepakatan di antara anggota-anggota masyarakat. Padahal elit bisa merumuskan tata cara penyelesaian yang dapat dipakai untuk mengantisipasi kemungkinan munculnya pertentangan di masyarakat. Biasanya penyelesaian pertentangan antara elit dan massa dilakukan melalui tindakan penekanan oleh kelompok elit. Hal ini dapat dilakukan karena mereka mempunyai kewenangan sebagai kekuatan penekan. Elit sebagai pihak yang memegang dominasi tidak selamanya terdiri dari satu kesatuan yang utuh. Elit sebagai kesatuan sendiri kadang-kadang terpecah karena adanya perbedaan. Tolong ke bawah. Elit sebagai kesatuan sendiri kadang-kadang terpecah karena adanya perbedaan kepentingan di antara anggota-anggotanya. Perbedaan kepentingan di antara sesama anggota elit akan lebih sering muncul apabila elit tadi terbentuk dari koalisi beberapa kelompok yang mempunyai kekuatan yang relatif seimbang. Jadi kesimpulan dari materi kali ini yaitu berkaitan dengan kesimpulan pertama itu terkait perspektif elit dalam pandangan Pareto dan Mosca, bahwa Pareto dan Mosca ini menyatakan bahwa di setiap masyarakat, baik masyarakat yang relatif tradisional atau modern, pasti ditemukan kelompok kecil minoritas individu yang memerintah anggota masyarakat lainnya. Terminologi elit sebagaimana diungkapkan oleh para pemikir yang tergolong dalam elit teoritis seperti Vilfredo Pareto, Gaetano Mosca, dan Susan Keller menunjukkan pada kelompok atau golongan yang ada di suatu masyarakat yang memiliki keunggulan atau superioritas apabila dibandingkan dengan kelompok atau golongan lainnya. Berkaitan dengan hal tersebut, menarik untuk disimak pendapat yang dikemukakan oleh Pareto dan Mosca tentang The Power Elite, karya yang menjadikan namanya mencuat sekali dalam The Power Elite, yang menjelaskan tentang hubungan antara elit politik, militer, dan ekonomi sebagai penentu kebijakan-kebijakan yang sesungguhnya. Kemudian terkait dengan kekuasaan, kewenangan, dan legitimasi merupakan terminologi yang sulit dipisahkan satu dengan lainnya. Kemudian yang terakhir mengacu kepada konflik antara elit dan massa, ke bawah. Karena pada umumnya permasalahan hubungan antara elit dan massa berangkat dari kepentingan yang berbeda. Permasalahan yang mewarnai hubungan elit dan massa merupakan hal yang wajar karena perbedaan posisi elit berpotensi sebagai kelompok supraordinasi yang dapat melakukan dominasi terhadap massa yang berposisi sebagai kelompok subordinasi. Selanjutnya akan dikembalikan kepada moderator. Oke. Mungkin itu saja pembahasan yang tadi sudah saya bahas bersama teman-teman. Mungkin teman-teman ada yang ingin bertanya atau menyanggah atau ingin menambahkan, dipersilakan. Mungkin nggak ada ya. Izin nanya dong, tidak? Boleh. Ya, saya buka untuk pertama 3 pertanyaan dulu ya. Siapa pertama? Bebas sih. Bebas bukan jawaban. Siapa dulu yang ingin bertanya? Yaudah, saya dulu deh. Oke. Iya, saya izin bertanya. Contoh dari kekuasaan tidak selalu memiliki keabsahan itu apa? Oke, terima kasih. Ya, Oke, Nabila Sore. Saya izin bertanya, bagaimana tanggapan kalian mengenai golongan elit yang semena-mena terhadap golongan bawah?
Ganang Setio Anggoro, ya Ganang Setio Anggora, ya. Oke, terima kasih Saudara Dida. Saya ingin bertanya, tadi kan dijelasin bahwa kekuasaan, kewenangan, dan legitimasi itu kan merupakan terminologi yang sulit dipisahkan satu dengan yang lainnya. Nah, kira-kira saya ingin tanya apa yang bakal terjadi apabila ketiga hal tersebut tidak menyatu satu dengan yang lainnya. Terima kasih. Oke, sama-sama Bapak Setio Anggara. Teman-teman, saya izin berdiskusi dengan kelompok saya. Terima kasih atas pertanyaannya teman-teman. Sebentar ya teman-teman. Mungkin sedikit menjawab. Saya ingin menjawab pertanyaan Nabila Soraya. Mungkin kalau ada salah atau teman-teman ingin menjaga atau membantu jawaban saya bisa. Ini asumsi saya saja ya. Mungkin kayak tadi pertanyaannya bagaimana tanggapan kalian terhadap golongan elit yang semena-mena terhadap kaum bawah. Mungkin kalau pemikiran saya ya saya sangat sedih dan nggak sepatutnya. Cuman itu tuh bakal terus terjadi di dunia ini. Kelas atas selalu ada yang menindas kelas bawah, tergantung di mana. Karena pada dasarnya dari negara kita pun dari dulu sampai sekarang, mungkin sampai sekarang masih banyak kayak kaum elit, kaum apa ya namanya ya,
Aduh, kok ngeblank banget. Izin menjawab dari pertanyaannya Ganang. Kalau jika tidak menyatu dari legitimasi, kekuasaan dan kewenangan itu bisa membuat dari akan hilangnya moral dari hal tiga tersebut yang akan membuat kekuasaan itu tidak terarah dan kekuasaan pada pemakaian kebijakan pun juga tidak terarah dan cara-caranya yang lainnya itu bisa tidak semakin sesuai dengan tuntutan kemanusiaan yang tidak adil dan beradab. Mungkin begitu Ganang. Baik, terima kasih atas jawabannya. Mungkin melanjutkan pertanyaan Nabila Soraya yang tadi kepotong. Tanggapan kita terhadap golongan yang semena-mena kaum bawah, sebenarnya kita sebagai mahasiswa sendiri yang harus membela kaum bawah seperti kaum buruh, kaum pekerja bawah, petani. Itu adalah suatu elemen yang tidak bisa dipisahkan oleh mahasiswa, masyarakat. Untuk kaum seperti itu, kaum bawah, kita pun sebenarnya adalah kaum bawah. Karena kita enggak kaum bawah juga sih. Karena kita adalah mahasiswa akademisi. Nah, terkait itu mungkin menurut saya
izin menjawab dari pertanyaannya Ratih. Kalau kewenangan itu kan memiliki absahan, tapi kalau kekuasaan itu tidak selalu memiliki absahan. Tapi contohnya itu kalau menurut saya ya, pada hal kecilnya itu seperti kerja kelompok, ya di dalamnya itu aja harus ada kekuasaan gitu loh. Itu loh Ratih, gimana? Bagaimana Ratih? Oh, tidak ada suaranya nanti. Oh, Enggak ya. oke. Iya, paham. Jadi Oke. tadi contohnya kan kerja kelompok gitu ya. Berarti kan kerja kelompok itu ada kekuasaan, tapi kekuasaannya itu enggak yang bersifat formal, bukan sih? Apa gimana maksudnya? Ya, jadi kalau misalnya kerja kelompok itu sesuai kan pasti bisa dirembukin bareng-bareng gitu, nggak sesuai dengan satu orang aja gitu loh. Oh iya, Mama. Oke. Sama. Oke, karena sudah 3 penanya, mungkin saya kira cukup. Terima kasih telah mendengarkan atau menyimak dari presentasi kami. Mungkin selebihnya mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian saya beri kepada ketua kelas, yaitu Bapak Labib On cam semua. untuk SS. sesi fotografer ya. Fotografer. 1, 2, 3. Ayo teman-teman, kita sesi foto. Semuanya. Ini kita tidur teman-teman. Saya sudah ngantuk teman-teman. Tangannya gini lah, kan kemarin juara. Oh, iya. Mohon maaf Bapak Labib tidak datang soalnya. Labib mau saya ikutan nih. Ayo absen teman-teman. Teman-teman yang lain mungkin lagi pada pakai kerudung, lagi cuci muka, lagi nyari tuh kayak Zulfikar saja baru gituin mata tuh. Tuh lihat tuh itu baru bangun dia kucek-kucek mata. Mesin belet. Bagus sekali. Kelas tercepat. Sabar. Mohon maaf ya teman-teman yang ikut kelas kita. Kelas kita begini. Mohon maaf Yasmin. Ini Yasmin ada 2 nih. Yasmin Jamet mana nih? 2 di lagi. Oke. 1, 2, 3. Oke, dah. Oke. Baik, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman, kepada Bapak Saudara Labib yang sudah rela meng-share screen. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Badan rentak. Jadi kita ngapain nih? Berarti habis ini kita ini namanya ada sesi gibah. Ada namanya sesi tidur. Azza mana ya Azza? Jambret. Bib, mana Bib? Mana? Video Bib. Mana nang video nang? Oh iya, Ganang nih ngomong doang. Video apaan? Ya. Itu. Tuh. Sudah boleh lift, boleh. Sudah. Udah boleh geser. Sudah. Terima kasih Nabila Soraya. Tadi. Ini berapa deh? Jam 9. Sudah waktu, Pak. Kamu jam 1. Masih ada waktu. Oh. Aduh, panjang banget statistik ya. Kesel banget.